Yolo Ine, sahabat Nikita Mirzani, baru-baru ini membeberkan clue terkait oknum yang diduga telah mencuci otak Loli. Diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani sempat mengaku bahwa ada sosok yang mendoktrin atau mencuci otak putrinya Loli hingga bersikap membangkang kepadanya. Tapi si Rasman preskon mulu, biarin. Biasanya orang kalau preskon mulu itu menutupi keraguan, menutupi kegugupan. Pelaporan dari saudari NM, pelapornya saudara FB dan rekannya ya. Saudara V sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian beberapa saksi masih akan dilanjut pemeriksaan karena ada beberapa keterangan yang tidak sesuai antara saksi satu dengan yang lainnya. Padahal sampai kapanpun nggak akan diterima di kita. Mau jungkir balik sampai terjun pun nggak akan diterima, karena di sini nggak terima keluarga binatang. Itu nggak cuci muka, habis cuci muka pakai serum. Ya di sini nggak terima keluarga binatang. Jadi kalau lu mau sama si Fadil keluarga miskin melarat gembel, bau mayat, bau tengik, bau pesing, bau comberan, lu ambil, ya lu ambil. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Nikita Mirzani. Baru-baru ini sahabat Nikita Mirzani, yaitu Yolo Ine, menyampaikan bahwa ternyata di balik pembangkangnya Loli terhadap Nikita Mirzani itu diakibatkan karena ada pihak tertentu atau orang tertentu yang memiliki niat jahat terhadap Nikita Mirzani dengan cara mencuci otak Loli sehingga menjadi membangkang terhadap ibunya sendiri. Kira-kira sosok siapa yang sudah mencoba untuk mencuci otaknya Loli Mirzani sehingga memisahkan antara ibu dan anak ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti videonya. Yolo Ine, sahabat Nikita Mirzani, baru-baru ini membeberkan clue terkait oknum yang diduga telah mencuci otak Loli. Wah, Diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani sempat mengaku bahwa ada sosok yang mendoktrin atau mencuci otak putrinya Loli hingga bersikap membangkang kepadanya. Meski tak menyebut langsung siapa sosok tersebut, berdasarkan clue yang dibeberkan oleh Yolo Ine, netizen menduga bila sosok tersebut merupakan Fitri Sahuteru. Bukan tanpa alasan, Fitri Sahuteru dulunya merupakan sahabat dekat Nikita Mirzani. Bahkan keduanya menyebut hubungan mereka bak adik kakak. Namun keduanya mendadak pecah kongsi dengan alasan yang tidak diketahui pasti. Untuk mengetahui beberapa clue yang dibeberkan oleh Yolo Ine, maka inilah 5 clue geger Yolo Ine spill ex sahabat Nikita Mirzani yang diduga cuci otak Loli versi Cumi Top 5. Bahaya nih. Melalui media sosial pribadinya, Yolo Ine, sahabat Nikita Mirzani, mengunggah sebuah postingan mengejutkan, di mana postingan tersebut berisi sebuah clue terkait oknum yang diduga telah mencuci otak Loli, anak Nikita Mirzani. Menariknya, gegara postingan Yolo Ine, netizen mendadak menyudutkan satu nama, yakni Fitri Sahuteru, yang merupakan ex sahabat Nikita Mirzani. Lantas seperti apa clue yang dibeberkan Yolo Ine? Dan seperti apa reaksi Fitri Sahuteru? Ini kalian pasti bakal kaget. Ini ternyata ada keterlibatan orang lamanya Niki, orang yang pernah dekat sama Niki ya. Ini ada keterlibatannya juga untuk nge-brainwash si Loli. Ntar gue spill. Kalau yang kalian maksud sahabat saya yang sedang berseteru dengan anaknya, saya tegaskan dari awal. Ini catat, kalian boleh siarkan. Dari awal terbitnya perselisihan antara ibu dan anak itu saya tidak ingin berkomentar. Karena bagi saya pantang mengomentari urusan rumah tangga dan urusan ibu dan anak. Yolo Ine secara terang-terangan membeberkan bahwa oknum yang mencuci otak Loli merupakan orang yang pernah menjadi orang terdekat atau sahabat Nikita Mirzani. Sontak, hal tersebut semakin membuat netizen berspekulasi bahwa oknum tersebut merupakan Fitri Sahuteru yang diketahui dulu memiliki hubungan sangat dekat dengan Nikita Mirzani.
Di sisi lain, Yoloina membeberkan bahwa oknum tersebut sempat menyuruh seseorang untuk menurunkan isu yang dilempar oleh Yoloina. Di mana hal tersebut justru semakin membuat Yoloina yakin bahwa oknum tersebut benar-benar pelaku yang mencuci otak Loli. Wah, Terus lucunya lagi nih, tadi kan gue sahabat itu begitu ya ngomong kadang. bahwa ada pihak ketiga yang doktrin Lela untuk benci sama ibunya, dan mirisnya orang ini pernah dekat sama ibunya. Kasihan ya. Bingung nih, ada satu orang ya menghubungi seseorang yang gue segani, gue sangat hormati, menyampaikan ini ada pesan nih dari seseorang, katanya minta take down videonya, minta take down story-nya karena dia nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya Kok take down. langsung ngerasa sih kalau poin yang saya sampaikan itu dia, kalau nggak ngerasa ya udah santai aja kali. Entah itu berita di luaran yang memfitnah saya, menggiring-giring saya A, B, C, saya tidak peduli. Urusan saya sama Tuhan. Saya tidak pernah mau ada perselisihan antara ibu dan anak di Indonesia ini, itu aja. Dari awal saya mendengar ada perselisihan antara ibu dan anak ini, saya tidak mau berkomentar. Yoloina membeberkan bahwa oknum yang diduga telah mencuci otak Loli merupakan tukang fitnah. Pasalnya, dalam postingan yang diunggahnya melalui media sosial, Yoloina tampak menyinggung terkait pertemanan serta orang-orang jahat yang suka memfitnah. Kalau pada bilang yang pernah berteman dekat sama Niki kok nggak pernah awet atau lama, apa kabarnya Dokter Oki dan Mail? Awet-awet aja tuh pertemanan mereka. Betul. Intinya, seleksi alam otomatis menjauhkan yang jahat-jahat. Cocok deh, yang jahat-jahat pada ngumpul berkubu. Kalian lihat sendiri kan selama ini gue difitnahnya kayak apa? Cocok deh tuh, Kang Fitnah sama Kang Adu Kambing pada ngumpul. Kalian kan mengikuti perjalanan hidup saya, bagaimana jatuh bangunnya saya membela kebenaran ya. Saya juga minta dengan sangat nih sebagai seorang ibu juga, tolonglah kalian yang bijak kalau mau memberitakan, jangan judulnya itu membuat kedua belah pihak sedih. Dalam clue yang dibeberkan, Yoloina tampak belum membeberkan terkait siapa sosok oknum yang telah mencuci otak Loli tersebut. Siapa Namun, kira-kira? Yoloina seolah telah yakin bahwa orang tersebut benarlah pelakunya. Pasalnya, Yoloina secara terang-terangan membeberkan bahwa ia mengetahui oknum tersebut menyewa buzzer untuk mengadu domba semuanya. Lantas seperti apa clue yang di-spill Yoloina? Dan seperti apa reaksi Fitri Sahuteru yang dalam hal ini diduga jadi oknum yang dimaksud? Saya itu tidak pernah mau dipercaya atau tidak pernah ingin sesuatu yang negatif terjadi di antara Ibu dan anak. semua orang-orang yang saya kenal. Tentu saya inginnya semua positif. Bagaimana orang itu menerima, bagaimana mau menjalani, itu kan kita balikin lagi ke mereka. Tapi tentu sebagai pribadi, ya saya inginnya semua ya baik-baik aja, positif gitu. Kalau misalnya ada yang berpikir, oh ini gara-gara Fitri, biarkanlah masyarakat yang menilai. Tetapi sekalipun kalian netizen pernah menggiring opini A, B, C, D, saya tetap mendoakan yang terbaik buat kalian. Tidak hanya Yoloina, artis Kim Haut yang juga ikut mengawal kasus Loli juga membeberkan salah satu clue terkait oknum yang diduga telah mencuci otak Loli. Bahkan tidak hanya membeberkan hal tersebut, Kim Haut juga mencoba untuk menelusuri apakah Loli mendapatkan kiriman guna-guna atau tidak dari Fadil Bajide yang merupakan kekasih Loli. Lantas seperti apa clue yang dibeberkan Kim Haut? Dan seperti apa hasil penelusuran Kim Haut? Apa kira-kira Jadi sekarang komentar? udah ketahuan dalang dibalik ngebangkangnya Loli. Nah ini, Dalang dibalik itu semua sudah ketahuan. Siapakah dalangnya? siapakah orangnya? Dalangnya juga sama-sama anak durhaka. Dan infonya udah A1. Udah bukan A1 lagi deh ternyata. Udah A1000. Ini udah A1000 artinya udah benar-benar valid banget.
Bahkan kemarin saking gue penasaran itu kan, akhirnya gue datengin lah tuh ceritanya beberapa paranormal ya, beberapa orang yang memang bisa nerawang dan kompeten di bidangnya. Maksudnya gue pengen tahu ini orang kenapa si Loli sampai ngebangkang itu sama orang tua. Berantemnya gue sama orang tua atau kalian pasti nggak sampai segitunya juga kan. Terus gue akhirnya memberanikan diri lah untuk datang ke beberapa orang yang bisa nerawang. Dan itu pas gue datang ke paranormal itu, gue datang ke beberapa orang yang bisa lah untuk lihat apakah si Loli ada di guna-guna atau enggak. Dan kalian lihat konten gue ini ya, kalian wajib lihat konten gue ini. Kalian pasti akan kaget dengan hasilnya. Kaget, gue aja kaget banget sih. Dan itu ternyata hasilnya mengejutkan sekali ya, mengejutkan sekali. Dan bahkan si dalang dibalik semua dalang ini adalah dia tuh mainnya cuci tangan saya bersih saya. Jadi kalau habis makan cuci tangan melalui orang sekitarnya. Bahkan dia sampai ngebayar beberapa orang untuk speak up dan untuk nyerang satu dan beberapa pihak untuk menjatuhkan Niki, untuk membuat huru hara. Kayaknya Niki tuh nggak boleh tenang gitu hidup sama dia. Itu faktor apa ya? Lagi rame banget nih kan kasusnya Loli marak banget sekarang. Apalagi tadi sampai disebut. Menurut pandangan spiritual Teteh, ada nggak sih faktor diguna-guna Loli itu? Kalau untuk diguna-guna sih kayaknya nggak ada ya, tapi lebih tepatnya dia mendapatkan kenyamanan di tempat yang salah. Ya kalau air kali dikasih kali ya, kasih air tuh ya Loli, soalnya sampai segitu nurutnya. Kenapa bisa sampai seorang Loli gadis kecil yang baik, yang lugu sampai harus bisa ngelawan segitu keras ke ibunya gitu loh? Itu lebih banyak faktor dari sekelilingnya, jadi provokator sih kalau kita bilang ya. Dan untuk unsur airnya kayaknya sih ada biar tetap bungkam, karena kan yang saya lihat Loli itu diperalat ya Kak, diperalat sama siapa? Mesin ATM juga. Kalau ada guna-guna saya langsung hubungin ke Nikita Mirzani. Oh gitu ya. Sekalian langsung soal banyak yang ngetek Kak, repost. Apalagi tadi pas dijemput gitu. Katanya Loli ini nangis sampai segininya, tolong nih Teh rukiah tuh. Ya akan kalau kami biar ngizinin saya ngerukiah Loli. Ternyata begitu ya, bisa jadi dicuci otak kan, sehingga anak menjadi seberani itu dan jadinya membangkang begitu ya. Pelaporan dari saudari NM, pelapornya saudara FB dan rekannya ya. Saudara V sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian beberapa saksi masih akan dilanjut pemeriksaan karena ada beberapa keterangan yang tidak sesuai antara saksi satu dengan yang lainnya. Kemudian UPT P3A dari Kota Madia Jakarta Selatan juga telah melakukan konseling beberapa kali kepada terlapor yang merupakan salah satu terlapor ya, yang merupakan anak dari pelapor, anak dari saudari NM. Kemudian penyelidik juga masih menunggu hasil visum et repertum. Kemudian penyelidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan darah dari anak terlapor saudari NM. Pemeriksaan darah sedang berlangsung dilakukan di Puslapor Baris Krim Polri. Oke, ada pertanyaan? Pak, tadi ada perbedaan keterangan, bisa maksudnya gimana Pak? Ya, inilah makanya ada perbedaan keterangan yang mungkin tidak dapat kami sampaikan di sini karena itu adalah materi yang sedang didalami. Seperti yang saya bilang di awal, saksi A ketika bersaksi itu dapat saja mengatakan peristiwanya ini yang dia dengar, yang dialami, yang dia lihat. Kemudian penyelidik tentunya tidak hanya percaya dengan keterangan salah saksi saja atau beberapa. Itu harus dikonfirmasikan lagi sehingga match, sehingga ceritanya menjadi utuh. Itulah bagian dari pendalaman di sebuah proses penyelidikan atau penyidikan. Laura Mezani Mawardi, yang dikenal sebagai Loli, telah menjalani pemeriksaan laboratorium di sebuah rumah sakit di Jakarta. Pemeriksaan ini melibatkan pengambilan sampel darah untuk memperkuat bukti dalam kasus dugaan asusila yang melibatkan Fadel Badjideh.
AKP Nurmadewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa hasil laboratorium ini akan dianalisis oleh ahli untuk memberikan kesimpulan yang lebih lengkap. Hasil visum Loli yang berusia 17 tahun belum sepenuhnya keluar, tetapi akan diungkap dalam persidangan oleh para ahli yang terlibat. Fadel Bajide yang menjadi terlapor dalam kasus ini juga akan dimintai keterangan lanjutan. Namun, polisi belum memastikan kapan Fadel akan dipanggil kembali untuk pemeriksaan. Tapi si Rasman preskon mulu, biarin. Biasanya orang kalau preskon mulu itu menutupi keraguan, menutupi kegugupan. Dia tuh tahu kalau dia tuh bakal kalah di case ini, makanya sebisa mungkin gimana cara supaya menggiring opini. Padahal dia menggali lubang kuburannya sendiri, karena semakin orang banyak ngoceh, semakin ketahuan ketololannya. Nah, terusnya. Respon terus ya responnya ya. Fadel sampai kapanpun nggak akan diterima di kita. Mau jungkir balik sampai terjun pun nggak akan diterima, karena di sini nggak terima. Nggak bakal diterima ya. Keluarga binatang. Wah, itu nggak cuci muka. Habis cuci muka pakai serum. Ya di sini nggak terima keluarga binatang. Jadi kalau lu mau sama si Fadel keluarga miskin melarat gembel, bau mayat, bau tengik, bau pesing, bau comberan, lu ambil, ya lu ambil, lu ambil. baik, kocak. Gak usah repot. Kaniki, tim Rahel apa Ziza apa Nurul? Ziza dan Nurul. Puas. Tim Rasman apa Umar? Tim Pak RT, wilayah rumah gue. Tim Baim apa Paula? Gak dua-duanya. Yolo, lu kenapa sih, Yol? Lu sing eling deh, lu sing eling. Sing eling, Yolo. Rasman gimana? Rasman lagi menggila. Biarin aja dia. Jangan dilawan dulu, ntar minggu depan baru dilawan. Karena minggu depan baru seru. Kalau sekarang biarin deh nyerocos. Planningnya keren ya. Mulutnya deh. Minggu depan lebih seru. Tidak kayak sekalian tuh kalau suka fitnah orang bisa mempertanggungjawabkan gak sih? Kayak gue nih, kalau gue kan maki orang, ngatain orang, gue bisa pertanggungjawabkan kan nih, ya kan? Tiba-tiba gue dilaporin polisi, gue bisa pertanggungjawabkan. Nah, gue mau balik bertanya sama kalian kalau kayak menerka-nerka, menuduh, memfitnah gitu, kalian bisa mempertanggungjawabkan nggak? Bisa nggak? Mana? Bisa nggak tiba-tiba kalian cap cip nih dapat gitu? Bisa. Oke, gue capture dulu ya yang bilang bisa. Nanti gue cek kalian ada ngebully nggak? Kalau kalian ada ngebully, ada ngefitnah, berarti wajib buat dilaporkan. Oke, bisa. Nih lagi gue capture lagi. Nah. Capture lagi. Capture. Oke, berarti kalian bisa mempertanggungjawabkan ya. Bagus.
Keren itu. Oke, kita lihat ya yang bilang bisa-bisa ini. Bisa. Oke. Bagus. Soalnya beberapa kasus yang dilaporkan itu, undang-undang ITE itu, ketika sudah dilaporkan dan dipanggil pihak kepolisian, yang dilaporkan itu tiba-tiba menangis, meminta maaf. Tapi kalau kalian bisa sih keren sih, gue acungin jempol kalau ada yang berani gitu. Misalkan kayak abis kalian fitnah, terus kalian dilaporin polisi kan, terus kalian ngomong tuh dengan tegas, dengan lugas, iya emang dia tuh begini. Ah, keren itu. Selama ini sih belum ada yang berani ya kayak gitu selama ini. Karena gue juga beberapa kali ngelaporin akun-akun kayak begitu, walaupun memang gue tidak siarkan di mana-mana, ketika ketemu menangis, meminta maaf. Nanti alasannya anak saya masih kecil, saya orang susah, saya nggak punya apa-apa, kayak gitu aja. Banget lah, lu mau tim Rahel kayak mau tim siapa, gue nggak peduli. Lu mau tim Rahel juga kagak bakal bikin kalian kaya. Kalau mau jadi tim-timan tuh kita pakai logika ya. Kalau logika kalian masih bisa digunakan ya. Kalau mau jadi tim tuh, ya setidaknya kalian tuh pernah dekat, pernah mengenal. Nah itu baru enak tuh ya buat timnya, karena gue tahu cerita sebenarnya, karena gue temennya, karena gue apanya, itu baru make sense. Susah sih ngomong sama netizen Indonesia. Suka-suka kalian lah. Kalau bikin kalian happy, hidup kalian enjoy, duit lakukan. Jadi tim memihak nggak ada di undang-undang kok, aman. Tapi jangan lupa kalau udah jadi tim-timan gitu, jangan lupa kebutuhan rumah, kebutuhan hidup, kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan perut. Bahas Suneo, Ami. Kenapa Suneo? Jadi dia kalau di luar pesantren dia jualan tuh. Terlampir invoice dan nomor rekening yang boleh diinfokan jika bahas si Suka alias Tuti. Udah capek bahas dia tuh. Jadi guys, masalah gue kasih tahu ya. Jadi guys, masalah 20% saham yang diminta oleh si Suneo alias Richard Lee itu real, nyata, adanya. Kenapa gue bisa ngomong begini? Karena waktu ke rumah Sela, gue semua bilang sama Dr. Oki. Terus Dr. Oki video call si Richard, si Suneo. Suneo mengakui dengan jelas, bahkan gue ada suara rekamannya, karena gue nggak mau nanti dia putar-putar balikin fakta. Gue rekam aja. Dia mengakui bahwa betul dia sudah mentandatangani kontrak di sore hari. Jadi nggak usah membela diri lagi. Well, disinggung Mira Hayati, biar aja deh disinggung sama dia. Kalau disinggung sama dia, biarin aja deh, suka-suka dia deh. Mendingan dia suruh benerin tuh skincare-nya. Belain amat Nurul, ya iyalah, orang nggak salah kalian bully cuma gara-gara si Rahel, ya gue bela lah. Dia ini orang yang berbeda atau sama sih? Hah? Tapi kok kalau pakai cincin tertutup ini kayak beda ya? Iya.
Arhan sendiri yang ngomong. Coba kalian dengerin lagi suaranya Arhan. Dengerin baik-baik pelan-pelan. Arhan jelas banget bilang katanya. Bukan Arhan bilang gini, iya saya lihat sendiri. Ya itu beda cerita. Arhan tuh bilang katanya. Wah temannya Nurul. Iya gue temannya Nurul. Kenapa? Kenapa gue temannya dia? Enak kan kenal daripada kalian gak kenal. Kalian juga bukan temannya Rahel, tapi menggila. Kalau gue bela Nurul ya gue temennya. Jadi make sense, nyambung gitu. Kalau kata orang Betawi mah. Tapi saling ngaku. Mana pengakuannya? Mana pengakuannya? Seneng deh gue jawab-jawabin orang tolol kayak begini. Ini tanggapan klarifikasi Salim. Bilang aja jawabin klarifikasi tuh, lihat. Itu hak si Salim, dia mau bikin klarifikasi kayak dia mau ngelaporin siapa kayak itu hak dia. Hak semua manusia yang ada di muka bumi boleh ngelapor siapapun tanpa terkecuali, paham? Baru selesai itu tuh, pulang dari Korea. Jidatnya sejenang. Di situ ada tusuk gigi saya di kamar mandi yang panjang itu. Nyangkut, tolong ambilin. Bahas padel keluarga miskin gembel aja. Apa yang mau dibahas? Tinggal nunggu aja perkembangannya. Bukan yang tusukan satu tuh yang dililin. Ntar ngebahas dia tuh minggu depan. Tuh baru gue bahas tuh. Dari pagi sampai malam. Gak akan gue kasih jeda. Ada nggak? Ada, dia cuma satu. Atau nggak apa-apa yang itu tali itu juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Pagi saya bangun ini, saya mau ke dokter jam 6 biar nggak telat besok Senin, takut macet. Ya udah, kalau nggak mau sama dia aja nanti. Supa jalong. Orang-orang hobi nyebokin Nurul. Emang Nurul lagi berak dicebokin? Emang Nurul anak bayi dicebokin? Emang gue babunya Nurul nyebokin dia? Tuhan izinkan aku berdosa. Betul, kau tahu. Tripang terlupakan, well enggak. Ada waktunya ngebahas Tripang. Sekarang bukan waktunya ngebahas dia. Bahas Tripang ya. Bahas botak tak berleher. Ini gue juga gak berleher. Nanti bahas dia tuh minggu depan. Si Rasman tadi ngoceh lagi. Nih gue kasih tahu kalian ya. Rasman itu sedang menyembunyikan keresahannya karena dia tahu yang jadi kliennya tanpa dibayar itu orang bersalah 1.000.000% tok. Makanya dia sengaja menggiring-giring opini dengan dia preskon via jumlah apa segala macam. Itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri saja. Tapi jujur dari hatinya yang terdalam, walaupun hatinya udah busuk, dia tahu bahwa dia itu kalah telak. Jadi biar aja dia ngebadok, ngebacot, serah dia. Bahas Paulus sama Ami, enggak, itu masalah rumah tangga. Gue nggak tinggal sama mereka, jadi gue nggak tahu masalahnya apa. Tapi buat gue, namanya rumah tangga pasti ada masalah. Gak ada sekalipun rumah tangga yang harmonis tuh nggak ada masalah tuh, nggak ada. Ya. Yeah. Masalah Nurul ngikut, ya ikut lah, wow. Orang nggak ngapa-ngapain difitnah.
dibully sama kalian. Bahas Neo udah dibahas tadi, makanya jangan baru masuk, dari tadi udah dibahas. Parah juga ini film ya, gila-gila. Kan arahnya yang bilang sendiri, kan arah capek, repot banget, capek. Kok bisa gitu ya filmnya? Mi, intinya Ziza selingkuh apa enggak? Enggak. Tidak ada perselingkuhan. Tapi Raya nggak pernah speak up. Ya iyalah, dia lempar batu sembunyi tangan. Gara-gara ulahnya sendiri. Tapi dia tuh yang masuk-masukin semua berita-berita ke akun-akun gosip, sampai ke akun-akun gosip yang followersnya cuma sedikit. Antara cinta dan obses itu bisa bikin orang jadi sinting. Ngerti nggak? Makanya kalau sayang sama orang tuh jangan keterlaluan, nanti jadinya gimana yang ngomongnya? Obses tuh apa sih bahasa Indonesianya? Obses, coba bantu. Obses tuh apa obses? Obses tergila, fanatik, obsesi, tergila-gila Mi. Oh oke, obses itu tergila-gila jadi. Oke. Setahu gue obses itu ingin memiliki tapi pasangannya tuh nggak bisa dimiliki. Kayak mana ya mengartikannya? Ya pokoknya yang gue tahu itulah obses itu. Ya terlalu menggebu-gebu, betul. Betul juga. Makanya kalau sayang ya udah sayang aja lah, nggak usah jadi obses. Ya udah guys, gue ngantuk nih, pasti udah di record sama banyak akun, tapi nggak ada masalah, udah biasa, nggak bakal bikin gue tantrum anyway. Cinta sama bodoh itu beda tipis. Enggak juga sih, cinta itu ya satu kebodohan, tapi kalau obses itu udah keterlaluan. Ya udah guys, Ai mau tidur dulu karena besok harus check up ke rumah sakit. Buat kalian, selamat beristirahat juga, well. Semoga gue doain buat kalian yang masih mencari pekerjaan, semoga cepat dapat. Yang pengangguran, semoga cepat dapat kerjaan. Yang gajinya masih kecil, semoga bisa dapat kenaikan gaji. Apalagi yang hidupnya susah, semoga dilimpahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih mengejar mimpi, semoga mimpinya terwujud. Makanya jangan suka main sosial media. Kalau mau semua itu terwujud, fokus, nggak usah repot sama urusan selebriti, influencer, nggak usah repot. Ikut nimbrung secukupnya. Kalau nggak tahu ya sudah, kalau nggak tahu kejadiannya, kalau nggak tahu kasusnya ya sudah, nggak usah repot. Kalian buang-buang waktu, buang-buang kuota, sampai komentar-komentar seolah-olah kalian tahu kejadian tersebut. Ya, biar apa? Biar apapun yang kalian pikirkan itu terwujud. Ingat, hidup itu
Setiap hari itu mahal. Setiap tahun harga-harga tuh naik. Nggak ada yang murah. Biaya sekolah makin naik. Semua makin naik. Bensin pula naik. Ayam naik, cabai naik, bawang naik. Lonte pun naik harganya. Ya, jadi nggak usah repot kalian buang-buang kuota. Kalaupun buka sosial media, yang kalian anggap harus dibela itu, belalah tentang masalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu apa sih? Banyak, mencakupi banyak. Kalian tahulah itu. Fokus polisi kata gue, nggak usah diajarin, ya. Itu kasus sudah masuk ke ranah kepolisian, udah ada yang ngurusin kepolisian, nggak usah ngajarin. Ya, jangan buang-buang waktu. Waktu itu berharga, karena waktu yang sudah berlalu tidak pernah akan bisa balik lagi. Jangan buang-buang waktu. Kalau kata orang dulu, waktu itu adalah uang. Jadi jangan buang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang nggak penting. Orang udah kaya, kalian masih miskin. Nggak enak tahu hidup miskin, hidup melarat. Sumpah. Na'udzubillah min dzalik, ketok dulu. Kalau kalian bahagia dengan hidup kesederhanaan kalian, ya sudah, nikmati. Tapi setahu gua nggak enak jadi orang melarat. Mau beli apa-apa susah, mau bayar apa-apa susah, mau begini susah, mau begitu susah. Tapi dia sendiri suka nimbrung. Gua udah duit gua udah banyak. Gua nimbrung karena gua di circle-nya mereka. Kalau kalian kan nggak di circle-nya mereka dan uang kalian juga nggak tahu semana. Gue suka jawab-jawabin hal-hal yang kayak begini, biar kalian makin marah, makin panas, Ya udah capek. Bye. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.